Upaya buat terus mengecilkan peran dan pengaruh mantan Presiden Jokowi sudah berlangsung. Makin ke sini, Pak Prabowo tampak semakin berani mengambil kebijakan yang melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi. Manuver terpenting Pak Prabowo adalah perombakan besar-besaran yang dilakukan di jajaran ketentaraan, di jajaran TNI. Kita pastinya sudah membaca berita yang menganalisa kalau orang-orang Jokowi di ketentaraan mulai tersingkir dan terpinggirkan di era kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kabar yang beredar, dalam waktu dekat, perombakan di TNI ini bakal dilanjutkan dengan perombakan di jajaran kepolisian. Sudah santer terdengar kalau orang kepercayaan dari Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dia bakal kehilangan jabatan menterengnya. Kita belum tahu siapa yang bakal menggantikan Pak Listio. Tapi yang pasti manuver ini bakal benar-benar menutup pintu buat cawe-cawe Pak Jokowi di kepolisian. Pak Prabowo bakal memilih sosok Kapolri yang 100% bisa dia percaya kalau loyalitasnya hanya kepada dirinya saja. Hanya kepada pemerintahannya saja. Lalu ada juga soal IKN, soal Ibu Kota Nusantara. Kita tahu Pak Prabowo sudah memotong habis anggaran pembangunan IKN hingga cuma tinggal sekitar 40 triliun saja buat kurun waktu 5 tahun ke depan. Bandingkan angka ini dengan kucuran dana di era Pak Jokowi yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun saja. Padahal menurut hitungan awal, penuntasan IKN membutuhkan anggaran hingga sekitar 450 triliun. Sudah pasti, kita boleh yakin IKN nggak bakal selesai di tahun 2029 nanti, di akhir masa pemerintahan Pak Prabowo. Yang juga kita baca di pemberitaan, Pak Prabowo sudah memerintahkan agar diadakan kajian ulang terhadap desain IKN. Desain IKN harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipangkas habis tadi. Soal apakah kelak Pak Prabowo bakal berkantor di IKN, ini jadi pertanyaan yang sekarang sulit buat kita jawab. Bahkan soal kepastian ASN pindah ke IKN saja, sekarang soal itu pun kembali jadi tanda tanya besar. Hal terakhir yang perlu kita bahas adalah soal PSN dan pagar laut di Banten Utara. Sangat bisa jadi perintah Pak Prabowo supaya daftar proyek strategis nasional ditinjau ulang dan pagar laut di Banten Utara dibongkar habis oleh pasukan TNI Angkatan Laut. Sangat bisa jadi ini adalah unjuk kekuatan dari Presiden Prabowo. Sebuah proyek yang dilindungi di era pemerintahan Pak Jokowi bisa dibatalkan dan bahkan dihancurkan di era Pak Prabowo. Ini bisa jadi adalah sebuah simbol unjuk kekuatan dan kekuasaan dari Presiden Prabowo. Ini bisa jadi merupakan sebuah peringatan kepada para pengusaha, kepada siapa saja. Kalau sekarang yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Makanya nih, pengusaha yang dulu sangat ditakuti seperti Aguan saja, yang dulu dijuluki sebagai kepalanya dari 9 naga, dia tetap bisa dibuat gak berkutik sama pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Melihat sepak terjang Pak Prabowo dalam 3 bulan terakhir, yakinkah kalian kalau Presiden Prabowo memang sedang melepaskan diri dari pengaruh dan cengkeraman mantan Presiden Jokowi? Nah, pertanyaan penting berikutnya dari sini. Melihat manuver-manuver dari Pak Prabowo dalam 3 bulan terakhir, pertanyaan penting kita adalah, apakah Pak Jokowi bakal diam saja melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Apakah Pak Jokowi nggak bakal bereaksi dan melakukan manuver balasan? Lalu bagaimana pula dengan rencana pertemuan simbolik di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega? Apakah pertemuan yang sudah dirancang sejak lama namun belum juga terlaksana itu bakal jadi gong penanda berakhirnya pengaruh Pak Jokowi terhadap Presiden Prabowo? Kalau memang itu yang terjadi, lalu bagaimana dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden? Apakah Gibran bakal jadi duri di dalam daging buat pemerintahan Presiden Prabowo ke depan? Jadi bagaimana
Kalau menurut kalian, gimana jadi duri di dalam daging buat pemerintahan Jadi, Presiden Prabowo ke depan? 100 hari Jadi kerja bagaimana? Kalau menurut Prabowo kalian, Subianto ya. Prabowo tinggalkan Jokowi menuju kepemimpinan berdaulat dalam 100 hari kerja, itu yang diharapkan oleh banyak orang. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang independen dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Publik masih mempertanyakan apakah ia hanya akan menjadi boneka Jokowi yang memerlukan langkah strategis untuk menunjukkan kepemimpinan sejati dan komitmen terhadap perubahan. Dialektika kepentingan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo dan Partai PDI Perjuangan menciptakan dinamika politik yang kompleks dan menarik untuk disimak. Jokowi sedari dulu jelang Pilpres 2024 seolah-olah menyiapkan dengan baik cerita tentang Paman Usman, terpilihnya Kaisang Pangarep Laksana disulap seketika menjadi Ketua Umum PSI, dan landingnya Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres dan terpilih menjadi Wakil Presiden, serta banyaknya bekas Menteri Jokowi yang masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Peristiwa demi peristiwa di atas menjadi keputusan opini publik bahwa Jokowi telah menyiapkan keluarganya untuk menjatuhkan tampuk kekuasaannya, untuk melanjutkan tampuk kekuasaannya. Dengan kata lain, Jokowi dengan sempurna melakukan manipulasi sistem demokrasi Indonesia. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto terjebak dalam peta permainan yang telah ia ciptakan dengan baik oleh Jokowi. Dan akhirnya Partai PDI Perjuangan menolak secara keras dan tegas seluruh tindakan Jokowi dan berakhir dengan pemecatan secara tidak terhormat keluarga Joko Widodo. Situasi ini menempatkan Prabowo dalam posisi dilematis. Di sisi lain, ia harus menjaga hubungan baik dengan Jokowi untuk menjaga stabilitas politik. Namun di sisi lain, ia dituntut untuk menunjukkan kemandirian dan kepemimpinan demi menguatkan legitimasi sebagai presiden definitif. Tentang ini menjadikan 100 hari pertama pemerintahannya sebagai momen krusial untuk membuktikan komitmen terhadap persatuan nasional dan kepentingan rakyat. Wacana publik mengenai Prabowo Subianto sebagai boneka Jokowi. Isu mengenai Prabowo Subianto sebagai boneka Jokowi mencuat dari berbagai analisis dan pandangan publik. Salah satu faktor utama yang menimbulkan persepsi ini adalah langkah rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019. Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi menjadi bagian dari strategi meredam polarisasi masyarakat. Namun langkah ini juga menciptakan persepsi bahwa Prabowo berada dalam kendali Jokowi. Anggapan ini menjadi dasar wacana bahwa Prabowo lebih sebagai pendukung setia Jokowi dibandingkan oposisi yang kuat. Keikutsertaan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 semakin memperkuat narasi bahwa ia hanya menjadi perpanjangan tangan Jokowi. Keterpilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden serta dukungan kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan Jokowi semakin memperkuat kekhawatiran bahwa pemerintahan Prabowo akan didikte oleh Jokowi dan memungkinkan kepentingan elit tertentu. Kritik terhadap Prabowo juga muncul dari pengamat seperti Ridwan Falawang, Ketua Perhimpunan Rakyat Progresif Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap susunan kabinet Prabowo yang menurutnya 75% diisi oleh loyalis Jokowi. Kondisi ini dianggap sebagai indikasi bahwa pemerintahan Prabowo hanya akan menjadi kelanjutan era Jokowi tanpa perubahan signifikan.